Waalaikumsalam. Makasih, Ibu. Iya, silakan masuk masuk. Sehat? Sehat sehat. Silakan duduk. Baik, selamat pagi. Pagi, Ibu. Boleh tahu namanya siapa? Saya Cinta, Ibu. Oh, Cinta. Eh, Kalau boleh tahu, ada perlu apa ke sini? Menemui Ibu? Ya, baik, Ibu. Sebenarnya Cinta kesini, Cinta mau intinya sih curhat atau mau cerita tentang masalah cinta yang nggak bisa Cinta selesain sendiri, Ibu, seperti itu. Jadi Cinta kesini mau minta bantuan sama Ibu, gimana caranya untuk menyelesaikan masalah cinta ini, seperti itu, Ibu. Oke, baik. Sebelumnya kita kan belum saling kenal ya. Ya, jadi Ibu mau perkenalkan diri dulu. Saya Dede Humairia dan saya adalah seorang konselor. Saya tidak akan membocorkan apapun yang Cinta sebutkan, yang Cinta ceritakan, yang Cinta alami, yang Cinta share ke Ibu. Apapun itu, Ibu janji tidak akan menyebarluaskan informasi-informasi dan data-data yang Cinta berikan kepada saya, seperti itu. Jadi Cinta mau bercerita tentang masalah apa yang sedang dialami Cinta sekarang. Baik, Ibu. Cinta ngomong ini tegang, Ibu. Ya santai aja, kita walaupun baru kenal tapi saya bisa pastikan kalau apapun yang diceritakan Cinta ini akan terjaga rahasianya. Bener ya, Ibu ya? Ya. Terjaga. Ini, Ibu, jadi Cinta kan masih sekolah ya, Ibu ya. Jadi ada dua sih, Ibu, sebenarnya di sini permasalahan Cinta. Yang pertama, di sekolah Cinta itu sering dijauhin teman-teman, Ibu, seperti itu. Sebabnya itu mereka berpikir kalau Cinta itu sok pinter, sok rajin. Jadi mereka itu menganggap Cinta ya sok-sokan lah gitulah, Ibu, bahasanya. Jadi Cinta itu nggak ada temen, Ibu, di kelas. Jadi gimana, Ibu, ya biar Cinta nggak dijauhin seperti itu. Kalau misalnya memang tetap dijauhin, gimana ya cara Cinta biar nggak kepikiran seperti itu, Ibu. Nah, itu masalah Cinta yang pertama. Nah, yang kedua, Cinta itu malas sekali kalau mau melakukan aktivitas seperti itu, seperti mau belajar atau mau beraktivitas. Padahal kan kalau misalnya kita nggak malas, itu kan apa yang mau kita capai itu kan cepat ya, Ibu ya, untuk didapatkan. Tapi ini Cinta tuh malas banget kalau apa-apa, kayak misal berangkat sekolah aja itu siang-siangan, taran-taran. Padahal Cinta selalu telat di sekolah. Gimana caranya biar nggak males seperti itu, Ibu? Aja sih, Ibu. Ya, jadi menurut tadi Cinta cerita kalau misalkan Cinta itu mengalami permasalahan yang pertama adalah Cinta itu merasa dibully di kelas ya. Karena teman-teman Cinta sekelas itu menganggap kalau Cinta itu sok pinter atau sok lah gitu ya, yang membuat Cinta itu kurang nyaman di sekolah ya. Dan setelah itu Cinta juga merasa malas melakukan aktivitas-aktivitas yang seharusnya Cinta bisa tidak melakukan itu karena berdampak negatif untuk Cinta, bahkan merugikan Cinta seperti terlambat tadi, seperti itu ya. Iya. Sebelumnya Cinta seperti ini atau bagaimana, atau sebelumnya Cinta sering terlambat, atau mungkin semenjak apa Cinta mengalami masalah ini? Cinta belum persis tahu kapannya, Ibu, semenjak kapan. Cuma ya kalau dibilang tadinya sih Cinta nggak malas-malas banget, Ibu. Kesini-sini aja tuh malas banget, kenapa ya nggak tahu gitu, Ibu. Jadi gimana sih caranya biar nggak malas lagi gitu. Baik. Jadi bisa Cinta ceritakan apa yang membuat Cinta malas dan mengapa memutuskan untuk malas? Ya kayak misal berangkat sekolah ya kayak tadi, dia biar simpel aja. Kayak misal berangkat sekolah itu kan masuk sekolah jam 7.
Terus Cinta berangkat dari rumah perjalanan kan setengah jam. Cuma kan Cinta berpikir bisa lah ntar jam 6 lebih, terus Cinta bisa tepat waktu lah gitu. Harusnya kan kalau misalnya lebih pagi kan enak gitu ibu, tapi ini Cinta entar-entar aja gitu. Sebelum Cinta memutuskan untuk menunda waktu itu, menunda waktu berangkat, apa yang Cinta lakukan? Sebelum apa ibu, maaf boleh bilang? Sebelum Cinta memutuskan untuk nanti sajalah berangkatnya, nunggu nanti kan 30 menit doang gitu, apa yang Cinta lakukan? Ya main HP itu, scroll HP, kan masih ada waktu sebentar lagi kan, lumayan buat leha-leha gitu. Apa keinginan Cinta untuk menghilangkan rasa malas ini? Keinginan Cinta maksudnya gimana itu, kurang paham. Cinta ingin seperti apa kedepannya untuk mengurangi rasa malas ini? Ya, maka dari itu Cinta mau tahu gitu ibu, gimana sih biar berpikirnya tuh jangan entar-entaran gitu. Oke. Apa yang membuat Cinta tidak malas untuk berangkat sekolah? Apa motivasi Cinta untuk sekolah? Kurang tahu ibu, makanya Cinta tuh nggak ada motivasinya. Oke. Makanya Cinta mau tanya sama ibu gimana sih biar ada motivasi. Oke. Gitu. Apa yang membuat Cinta semangat saat melakukan aktivitas? Semangat ya. Ya kayak misal Cinta kalau misalnya mau belajar kayak misal tepat waktu, biasanya sih dipuji sama guru ya ibu ya gitu. Tapi nggak tahu rasanya aja tuh sekarang tuh males banget kalau berangkat gitu ibu. Berarti dulu sebelumnya Cinta merasakan semangat karena dipuji oleh guru, seperti itu. Lalu sekarang apakah tidak lagi merasakan dipuji oleh guru? Kayak udah pernah, jadi biasa aja ibu, mau dipuji kan mau enggak kan, jadi dia biasa aja. Oke, baik. Lalu untuk kedepannya nanti Cinta mau seperti apa? Ya sebenarnya sih pengen tanpa ada kayak misalnya dipuji sama guru, Cinta tetap rajin di tepat waktu gitu ibu. Oke. Ibu nanti akan membuatkan kamu waktu, dimana waktu ini kamu bisa menulis apapun yang kamu ingin lakukan dan apa yang ingin kamu kerjakan untuk mencapai apa yang kamu inginkan tadi, yang kayak nggak terlambat, berangkat sekolah nggak males. Nanti ibu akan kasih kertas untuk kamu tulis apa-apa saja yang akan kamu lakukan dan apa yang kamu inginkan setelah lakukan itu. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Nah, ibu akan ambil kertas dan juga pulpen. Kamu bisa tulis di sini apa-apa saja yang akan kamu lakukan dan apa yang tercapai setelah kamu melakukan itu. Ibu kasih waktu berapa menit yang kamu mau? 2 menit cukup ibu. Oke, baik. Sudah ibu? Oke, sudah. Menurut kamu setelah apa-apa yang kamu lakukan, apa-apa yang kamu tulis di sini, terus kamu lakukan, apa yang akan terjadi? Belum ada pikiran apa-apa ibu, masih kosong. Ini kamu menulis apa saja di sini? Ya sebisa mungkin Cinta tepat waktu. Nah, terus Biar ya apa sih dipuji lagi biar seneng, tapi sebenarnya sih kurang memotivasi, tapi ya udah nggak apa-apa biar sedikit memotivasi seperti itu, biar ada terus Cinta biar bisa semangat belajar lagi sekolah. lalu keinginan kamu apa tulis? Tulis apa kamu untuk keinginan setelah semua yang kamu tulis ini terlaksana? Apa yang tercapai nanti? Setelah Cinta nggak males, Cinta bisa mewujudkan cita-cita Cinta dari kecil, seperti itu. Bisa mencapai cita-cita yang Cinta inginkan. Jadi untuk ini yang kamu tulis, yang kamu inginkan, yang
apa-apa saja yang ingin kamu kerjakan. Dari yang ini, apa yang pertama kali ingin kamu lakukan dulu? Ya itu tadi, Yang pertama yang di daftar ini, salah satunya apa yang pertama kamu lakukan dulu? berangkat pagi-pagi. Oke. Jadi, apa yang Cinta tulis di sini? Cinta berharap nggak ini bisa terlaksana? Berharap pastinya Ibu. Oke. Jadi nanti suatu hari jika Cinta malas, Cinta ingat motivasi ini. Ini kan Cinta yang buat, Cinta yang inginkan, bukan? Ya. Nah, kalau misalkan Cinta tidak lakukan, akan terjadi apa? Ya lambat untuk mencapai cita-cita, bodoh mungkin Ibu. Ya, apa Cinta mau seperti itu? Tidak. Nah, kalau tidak, berarti Cinta harus. Ya, semangat rajin Ibu. Ya. Oke. Jadi Cinta harus semangat ya. Ya. Jangan malas. Ya, Cinta emang nggak mudah ya untuk beralih dari zona nyaman yang tadi yang ya nanti sajalah, masih bisa nonton YouTube dulu atau scroll-scroll dulu. Tapi Cinta pikirkan deh, dampak dari masa depan nanti seperti apa. Kalau itu tidak dilakukan lagi, Cinta nanti bisa seperti apa. Kalau ini bisa Cinta lakukan semua, nanti Cinta seperti apa. Jadi Cinta, tergantung Cinta mau apa. Cinta mau sukses, mau semangat belajar, Cinta mau tercapai cita-citanya, atau Cinta mau gagal, atau Cinta mau terpuruk, itu pilihan Cinta. Seperti itu. Seperti itu Ibu. Iya. Ada lagi yang ingin Cinta ceritakan? Yang tadi yang pertanyaan Cinta yang pertama itu belum dijawab Ibu. Yang pertama, dibully. Yang dibully. Nah, untuk yang dibully, Cinta merasa kalau Cinta itu kan merasa sok pintar menurut teman-teman, seperti itu ya. Lalu kalau misalkan dalam keadaan seperti itu, apa yang Cinta lakukan saat dibully oleh teman-teman? Ya misalnya walaupun Cinta berangkat telat Ibu, tapi di rumah Cinta rajin belajar. Terus di kelas itu ketika ibu atau bapak guru bertanya, itu Cinta selalu pasti bisa menjawab. Jika mengerjakan tugas, Cinta bisa pasti Cinta bisa mengerjakan seperti itu. Nah, tapi dibandingkan teman-teman Cinta itu pada malas-malas semua Ibu. Jadi mereka itu menganggap Cinta itu sok pintar seperti itu. Cinta nggak ada temennya. Nah, setelah Cinta mendapatkan bulian, seperti apa contohnya? Apa yang Cinta terima dari bulian teman-teman? Kayak kata-kata apa yang membuat Cinta merasa terbuli oleh teman-teman? Seperti itu. Ya kayak mereka sering menyindir Cinta Ibu, kayak ih sok pintar banget sih begitu. Cinta mendengar seperti itu ya dari teman-teman. Iya. Lalu setelah mendengar seperti itu, apa yang Cinta lakukan saat itu? Nggak ada yang Cinta lakukan, cuma kepikiran aja kok bisa mereka berpikir seperti itu. Terus kayak misal waktu istirahat Cinta nggak diajak istirahat, kayak bisa kemana-mana, ada apa pokoknya pergi-pergian Cinta nggak selalu diajak seperti itu. Rasanya sedih sekali ya. Sedih Ibu, jadi gimana caranya? Saya paham. Ya, saya paham apa yang kamu rasakan itu memang berat, memang tidak mudah dilewati, apalagi kamu seorang diri seperti itu yang merasa saya sendirian, saya tidak punya teman, seperti itu ya. Apakah Cinta pernah mencoba sesuatu hal baru untuk mengalihkan apa yang menjadi pikiran negatif Cinta saat itu yang Cinta merasa dibully itu? Apa Cinta pernah melakukan pengalihan, kayak mungkin Cinta bisa mencoba untuk mencari teman kelas yang lain seperti itu, atau ada yang lain yang Cinta lakukan, kegiatan lain untuk mengalihkan pemikiran seperti itu? Kebetulan nggak ada Ibu saat itu ya. Saat itu nggak ada teman satupun yang bisa Cinta ajak berteman. Oke. Jadi Cinta yang Cinta lakukan adalah cuma kepikiran aja kenapa mereka ngomong seperti itu, nggak ada yang bisa dilakukan. Jadi Cinta cuma bisa diam gitu ya? Iya. Setelah Cinta merasakan itu, kalau bisa Cinta
mengungkapkan apa yang cinta ingin ungkapkan kepada teman-teman yang pernah membuli cinta itu. Ya pastinya kenapa kalian membuli cinta? Orang cinta pintar itu karena hasil sendiri belajar gitu. Kalau misalnya kalian iri cinta pintar ya kalian belajar seperti itu. Setelah dibully itu, apakah cinta merasa seharusnya saya bagaimana seperti itu? Ya harusnya sih nggak usah kepikiran sih, cuma kepikiran terus ibu. Makanya saya tanya ke ibu gimana caranya biar nggak kepikiran. Jadi gini ya cinta, memang hidup itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang hidup itu memang harus dijalani, dan yang kita lakukan hanyalah untuk bisa bertahan. Salah satu contoh yang bisa cinta lakukan, mungkin cinta bisa melakukan kegiatan yang sesuai dengan hobi cinta. Cinta hobinya apa? Hobinya membaca. Menurut cinta, membaca itu menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan kan hobi itu. Iya. Lalu setelah misal tiba-tiba cinta merasa kepikiran atas bulian teman-teman itu, apakah cinta melakukan kegiatan tadi, hobi cinta membaca seperti itu? Iya sih, membaca, cuma ya terlintas aja gitu ibu, kan nggak fokus jadinya mengganggu aktivitas cinta. Hobi cinta kan membaca, karena dibully dijauhi ya jadi kepikiran seperti itu. Cinta ininya melakukan apa, atau apa yang bisa cinta lakukan untuk meredam pemikiran seperti itu? Apakah cinta bisa menjabarkan bagaimana seharusnya yang dilakukan cinta untuk menghadapi teman-teman yang membuli cinta itu? Seharusnya cinta, contoh misal, seharusnya cinta tidak boleh kepikiran, atau seharusnya cinta tidak boleh menganggap teman-teman itu seperti orang membuli cinta seperti itu. Pernah? Karena Apa yang cinta rasakan saat melakukan itu? saat melakukan swab itu ini, ya paling cuma beberapa saat, cuma kan ya namanya manusiawi kan butuh teman ibu, jadi pikiran lagi gitu. Tapi cinta pernah mencoba untuk memulai pertemanan yang baru, kecuali dengan teman-teman sekelas yang membuli cinta? Ya pasti Sudah pernah mencoba? sudah. Bagaimana perasaannya cinta setelah mencoba itu? Apakah Ya cinta mencoba berteman dengan anak kelas lain misalnya, karena kan satu kelas cinta nggak ada yang mau berteman, tapi kan itu hanya anak kelas lain bu. Jadi selama di dalam kelas kan waktu banyak di dalam kelas dan di luar kelas, jadi pasti cinta pasti banyak tertekannya di dalam kelas untuk teman sekelas gitu. kalau dalam kegiatan kelas itu cinta tidak mendapatkannya, tidak harus mendapatkan di kelas pun, cinta tidak apa-apa semestinya. Karena pertemanan itu tidak harus dari satu kelas, bisa dengan teman yang tadi cinta ceritain, teman kelas lain, atau mungkin bisa juga cinta melakukan kegiatan-kegiatan yang memang cinta bisa lakukan, ya tadi seperti membaca, itu kan menyenangkan untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif yang tadi cinta rasakan. Nah, setelah ini, apa yang cinta akan lakukan setelah kita keluar dari ruangan ini? Untuk esok nanti cinta berangkat sekolah, pertama kali apa yang cinta lakukan? Rencana cinta apa? Ya ingin memperbaiki semua aktivitas cinta dan mau menjalankan semua yang tadi ibu bilang. Jadi tidak perlu terburu-buru ya cinta, karena memang sesuatu itu butuh proses, dan proses itu tidak harus instan seperti itu. Bagaimana setelah cerita-cerita yang tadi cinta sampaikan ke ibu? Apakah
perasaan cinta sedikit lega mungkin atau apa? Ya benar Ibu. Cinta sudah ada gambaran buat kedepannya seperti apa. Oke, baik. Ada lagi? Sekarang sementara cukup dulu Ibu. Oke. Baik, untuk informasi apapun yang Cinta berikan kepada Ibu, Ibu berjanji tidak akan menyebarluaskan data dan informasi apapun yang Cinta berikan kepada Ibu. Semuanya akan Ibu tutup rapat-rapat dan hanya Cinta dan Ibu yang tahu tentang pembicaraan kita malam ini. Oke? Iya. Oke, kalau begitu minggu depan kita bertemu kembali di jam yang sama dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Semoga konseling ini bisa membantu sedikit apa yang menjadi gejala atau ganjalan cinta yang selama ini Cinta rasakan. Semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk nasihatnya. Hati-hati di jalan ya. Ya.